Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik kelas 7 dimanapun kalian berada? Mudah-mudahan kalian selalu dalam keadaan sehat dan selalu bersemangat dalam menjalani segala aktivitasnya. Alhamdulillah, saya Eli Tarliani masih bisa berjumpa dengan kalian dalam pembelajaran IPS kelas 7, yang mana pada kesempatan ini kita masih membahas mengenai kompetensi dasar 41, yaitu perubahan akibat interaksi antar ruang. Tujuan pembelajaran yang ingin dicapai yaitu setelah kegiatan pembelajaran dilaksanakan, siswa diharapkan dapat 1. Mengidentifikasi bentuk-bentuk perubahan akibat interaksi antar ruang di Indonesia. 2. Mendeskripsikan perubahan-perubahan di wilayahnya akibat adanya interaksi antar ruang. 3. Menjelaskan hubungan antara interaksi antar ruang dengan perubahan kondisi alam atau fiskal. Dan yang keempat, menjelaskan hubungan antara interaksi antar ruang dengan perubahan sosial budaya. Adik-adik, seperti yang sudah kita bahas di awal daripada pembelajaran, yaitu bahwa ruang itu adalah wilayah di muka bumi di mana di sanalah makhluk hidup tinggal dengan berbagai karakteristik atau ciri yang ada di dalamnya. Dan setiap ruang mengalami perubahan. Inilah yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Perubahan akibat interaksi antar ruang. Interaksi antar ruang dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti perpindahan orang, perpindahan barang, perpindahan gagasan atau ide, dan informasi. Semua perpindahan tersebut menimbulkan perubahan baik bagi daerah asal maupun bagi daerah tujuan. Sebagai contoh, apabila banyak orang dengan berbagai kepentingan atau keperluan selalu datang pada suatu tempat, maka lama-lama tempat yang dituju itu akan makin berkembang menjadi pusat kegiatan manusia atau yang nantinya disebut dengan istilah kota. Jadi, pergerakan atau perpindahan orang sebagai bentuk interaksi keruangan akan menimbulkan perubahan dari ruang tersebut. Adapun beberapa perubahan akibat interaksi atau hubungan timbal balik antar ruang, diantaranya yaitu 1. Berkembangnya pusat-pusat pertumbuhan. Pergerakan manusia, barang, dan jasa pada suatu lokasi tertentu akan menimbulkan pemusatan aktivitas manusia pada lokasi tujuan. Pemusatan akibat dari aktivitas penduduk tersebut akan membentuk daerah perkotaan. Daerah perkotaan merupakan pusat pertumbuhan suatu wilayah. Kenapa? Karena sebagian besar aktivitas terkonsentrasi atau terpusat di wilayah perkotaan. Misalnya, kota itu sebagai pusat pemerintahan, sebagai pusat pendidikan, sebagai pusat perdagangan dan industri, dan masih banyak lagi daripada aktivitas yang ada di perkotaan. Akibat perubahan interaksi antar ruang, yang kedua yaitu perubahan penggunaan lahan atau alih fungsi lahan. Semakin banyak jumlah penduduk dan makin bertambah pula aktivitas penduduk tersebut berakibat meningkatnya kebutuhan akan tempat tinggal dan juga tempat untuk menampung aktivitas daripada penduduk tersebut. Hal inilah yang mengakibatkan terjadinya alih fungsi lahan dari lahan pertanian menjadi lahan non-pertanian, seperti adanya alih fungsi lahan dari lahan pertanian menjadi daerah permukiman, industri, perdagangan, jasa, dan sebagainya. Adik, berikutnya, akibat dari interaksi antar ruang mengakibatkan perubahan orientasi mata pencaharian.
Interaksi antar ruang terjadi biasanya karena ada kepentingan ekonomi yang berkaitan dengan pekerjaan. Daerah yang menjadi tujuan pergerakan penduduk akan dihuni oleh mereka yang memiliki pekerjaan yang beragam. Jenis pekerjaan pun berkembang karena adanya kebutuhan akan barang dan jasa yang semakin beragam pula. Jenis pekerjaan berubah dari yang tadinya berorientasi pada sumber daya alam, misalnya bertani, menjadi pekerjaan lain yang bervariasi. Sebagai contoh di sini, yaitu adanya perubahan mata pencarian dari pertanian menjadi sektor industri dan juga jasa. Selanjutnya, akibat yang keempat dari interaksi antar ruang yaitu berkembangnya sarana dan prasarana. Pergerakan manusia, barang, dan jasa akan memerlukan sarana dan prasarana. Pembangunan sarana dan prasarana pun akan makin meningkat seiring dengan bertambahnya aktivitas pergerakan manusia, barang, dan jasa. Sarana dan prasarana seperti kendaraan, jalan raya, jalan kereta, fasilitas umum, pusat-pusat perdagangan, dan sebagainya juga akan semakin meningkat. Perubahan yang kelima akibat adanya interaksi antar ruang yaitu perubahan sosial atau masyarakat dan budayanya. Adanya pergerakan penduduk dari satu lokasi ke lokasi lain biasanya akan disertai pula dengan interaksi sosialnya yang akan saling mempengaruhi. Hal ini juga akan berpengaruh terhadap berubahnya nilai dan norma sosial yang dianut. Perubahan sosial juga menyangkut perubahan status sosial. Perubahan juga akan terjadi pada budaya akibat berbaurnya penduduk asli dengan penduduk pendatang. Perubahan sosial budaya tidak lagi hanya pergerakan penduduknya, tapi juga perpindahan informasi dari satu wilayah ke wilayah lain, bahkan kadang antar negara dan juga antar benua yang jaraknya berjauhan. Contohnya, perpindahan teknologi, perubahan gaya busana, perubahan pergaulan, dan sebagainya. Dan di sini saya contohkan yaitu satu saja bahwa dulu anak-anak itu permainannya permainan tradisional, misalnya main kelereng. Namun sekarang anak-anak permainannya sudah beda lagi, yaitu biasanya mereka asik menggunakan gadget. Selanjutnya, yang keenam, akibat dari interaksi antar ruang yaitu perubahan komposisi atau pengelompokan penduduk. Interaksi keruangan dalam bentuk pergerakan manusia akan menimbulkan konsentrasi atau pemusatan penduduk dalam suatu wilayah. Penduduk tersebut memiliki latar belakang yang berbeda-beda, seperti usia, jenis kelamin, status sosial, agama, etnis atau suku bangsa, mata pencaharian, dan sebagainya. Akibatnya, komposisi penduduk yang tadinya relatif seragam, misalnya di suatu wilayah awalnya hanya satu etnik atau satu suku bangsa, menjadi beragam etnik penduduknya. Adik-adik yang selalu saya banggakan, rupanya pertemuan kita pada kali ini mengenai perubahan akibat interaksi antar ruang kita akhiri dulu sampai di sini, dan seperti biasa ada tugas yang harus kalian kerjakan, yaitu tugas individu. Ada 3 soal yang harus kalian kerjakan. Yang pertama, interaksi antar ruang dapat terjadi dalam berbagai bentuk. Sebutkan bentuk perubahan tersebut. Yang kedua, menurut pendapat kalian, perubahan dalam bidang apa yang kalian lihat dan kalian rasakan di daerah tempat tinggalmu? Dan yang ketiga, upaya apa yang dapat kalian lakukan untuk menyikapi perubahan interaksi antar ruang? Saya ucapkan terima kasih atas perhatian kalian semua. Semoga kita masih bisa bertemu dalam pembelajaran IPS kelas 7 berikutnya dengan materi yang berbeda.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.